Pertempuran ideologi demokrasi melawan otokrasi meluas juga ke organisasi media. Laporan LSM Advokasi Demokrasi Freedom House menyebutkan upaya Tiongkok merangkul media global naik signifikan selama Januari 2019 hingga Desember 2021. Indonesia termasuk salah satu negara yang dilaporkan Freedom House dipengaruhi secara masif oleh Tiongkok, termasuk lewat perjanjian pembagian konten dengan kompensasi biaya. Dari konten sharing agreement itu, konten-konten dari media Cina tersebut, Xinhua dan China Daily itu, sering di-repost oleh media-media ini. Beberapa isu yang jadi perhatian Tiongkok untuk Indonesia adalah terkait prakarsa Sabuk dan Jalan, Laut Cina Selatan, dan Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Tapi tahun 2020 mungkin bisa ditambah soal COVID, Mbak. Meski penetrasi media yang dilakukan ke Indonesia dikategorikan tinggi, namun Indonesia punya tingkat kekebalan yang tinggi terhadap wacana dari Tiongkok. Public pushback juga tinggi ya, Mbak. Salah satu resilience yang kita punya adalah pemerintah. Pemerintah walaupun okelah cenderung pro Cina misalnya dalam beberapa hal, tapi kalau isunya tentang Laut Cina Selatan, itu nggak main-main. Sebagian dana dari laporan Freedom House ini datang dari Departemen Luar Negeri AS. Hasil survei anggota International Federation of Journalists Asia Pasifik juga menunjukkan 2/3 responden wartawan internasional yang mereka survei merasakan kehadiran Tiongkok dalam media nasional negara mereka. Yang terbanyak adalah ajakan untuk melakukan pelatihan dan kunjungan yang dilakukan Tiongkok untuk merubah narasi terkait isu tertentu. Menurut pengamat, upaya negara asing menyebar informasi lewat perusahaan media lokal adalah hal yang lumrah. Sebenarnya kan orang Indonesia ini memang terbuka ya, boleh juga disebut pragmatis gitu ya, tetapi mereka sudah memiliki sikap politik sejauh itu tidak tersentuh nggak masalah. Menghadapi hal tersebut, media dan wartawan diharapkan untuk bisa transparan dalam menyajikan informasi. Upah yang kecil misalnya ataupun kesejahteraan yang kurang ini tidak serta-merta kemudian menjadi pembenar gitu ya, bahwa kemudian kita abai gitu ya terhadap tugas kita sebagai jurnalis yang memang harus dituntut independen dan ini kritis gitu ya terhadap kekuasaan ataupun hal-hal yang memang kita harus melaporkan itu secara kritis ketika melihat ada dampak-dampak serius yang terjadi dari kebijakan atau investasi itu. Di Amerika Serikat, data lobi pemerintah asing bisa diperoleh secara terbuka dan dari data ini, LSM Open Secrets melaporkan juga adanya peningkatan upaya memperluas pengaruh Tiongkok di Amerika, termasuk lewat CCTV Amerika, media pemerintah Tiongkok yang tayang di AS. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, dan tim VOA.